Nah, kalau ditanya resolusi hidup emang penting gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Raya Harapan Indah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan sholat kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, izinkan pada kesempatan malam hari ini saya tidak meneruskan bedah buku Revolusi Pola Hidup dulu, karena ada momen yang penting, yaitu Tahun Baru Masehi. Apa yang sering terdengar ketika memasuki Tahun Baru, kalimat yang sangat terkenal adalah resolusi. Karena itu saya membuat satu tema yang berjudul Resolusi Hidup Menuju Husnul Khotimah. Sebelum kita melanjutkan apa itu resolusi hidup menuju husnul khotimah, tentu saya ingin mengulangi lagi, barangkali di antara kita masih apa sih resolusi itu gitu ya, agar kita punya pemahaman sama malam hari ini. Maknanya banyak, tapi saya ngambil yang lebih umum. Secara singkat, resolusi adalah membuat kembali keinginan atau cita-cita atau mimpi yang dituangkan dalam rencana, baik tertulis maupun tidak. Apa sih yang akan dilakukan di 2021 gitu, kurang lebih begitu. Ini penting menjadi setiap kita. Kenapa kita sering tidak ada perubahan? Jangan-jangan memang kita nggak tertantang untuk membuat satu resolusi, membuat keinginan setelah tentu dievaluasi. Karena ada juga yang kemarin setiap awal tahun resolusi, di akhir tahun dievaluasi. Kalau yang tidak relevan lagi ya ganti, kan gitu kurang lebih. Jadi intinya kita ingin di 2021 bersama-sama membuat kembali apa yang akan dilakukan di 2021 nanti. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, emang resolusi hidup itu penting gitu ya? Pertanyaannya kan gitu kan. Sepenting apa sih resolusi hidup gitu? Sangat penting ketika Allah mentakdirkan kita punya tujuan yang jelas. Resolusi manusia apa kan gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jelas tertuang gitu dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita buat lebih sederhana lagi lah dalam harian kita, karena ini temanya motivasi. Saya ingin agar ini bisa dipakai aplikasi dalam kerja, dalam rumah tangga, dalam kegiatan sosial yang utama adalah spiritual tentunya.
Nah, kalau ditanya resolusi hidup emang penting gitu, jawabannya sangat penting. Saya mengambil perkataan Imam Hasan Al-Banna. Apa yang dikatakan beliau? Haqqa bikul yaumi ahlamul ams wa ahlamul yaumi haqqa bikul khodi. Oke. Kenyataan hari ini merupakan mimpi kemarin. Jadi apapun kondisi kita secara tidak langsung adalah impian-impian kemarin yang kita buat, kita pilih, ya kita lakukan menjadi sekarang. Dan mimpi hari ini merupakan kenyataan esok. Jadi kalau kita punya cita-cita hari ini, maka akan menjadi kenyataan besok. Masjid ini kan impian sebelumnya, Pak. Tidak tiba-tiba ada. Nah, tadi saya ngobrol dengan DKM kan, mimpi apa ya, bidang apa? Jadi kalau hari ini Muhammadiyah menjadi satu lembaga yang terkaya di dunia ya, sebuah lembaga organisasi Islam, itu nggak tiba-tiba kan. 1912 Ahmad Dahlan itu menjual seluruh perabot rumah tangganya, Pak. Kenapa? Dia punya mimpi agar dakwah Muhammadiyah sampai, ternyata hari itu kehabisan uang. Maka diundanglah saudagar-saudagar jamaahnya Ki Haji Ahmad Dahlan, dijual, dilelang, tolong dibeli ini meja saya, kompor saya, lemari saya. Gitu kan? Nah, bayangkan. Ini berapa tahun yang lalu, 105 tahun yang lalu kurang lebih gitu kan. Sekarang gimana? Asetnya Muhammadiyah luar biasa, sekolahnya ribuan gitu kan, rumah sakitnya sampai ke pedalaman. Bahkan sekarang di saat kita bangga impor pendidikan dari luar negeri, Muhammadiyah ekspor sistem pendidikan, terbukti membangun kampus di Australia, di Malaysia, terobos ke sana. Nah, Muhammadiyah menjadi seperti sekarang adalah mimpi sebelumnya. Jadi kalau DKM, mari bermimpilah suatu hari Masjid Raya Harapan Indah mempunyai lembaga pendidikan seperti Al-Azhar, seperti Muhammadiyah punya rumah sakit, punya hipermat. Kenapa tidak? Al-Azhar yang sekarang menjadi berbaur sekolah dulu juga masjid bukan? Sunda Kelapa juga dulunya masjid bukan? Tapi lihat kegiatannya gitu ya. Jadi inilah penting mengadakan resolusi. Penting jadi kalau begitu. Jadi kalau tanya, ya kecil-kecilan Rahmat sekarang dititipi oleh Allah Ta'ala melalui lembaganya Anhal gitu kan. Dulu hanya apa? 2004 itu hanya ngurus pemulung, Pak, di depan rumah saya. Pemulung-pemulung dikumpulin, diajari ngaji, kemudian lagi naik, petugas keamanan, pendorong gerobak sampah, naik lagi, lama-lama jadi panti pertama di Tambun, pindah ke sini Seroja, pindah lagi, naik menjadi rumah didik terpadu di Depok, itu yang diikuti. Dan hari ini dengan izin Allah sudah menjadi sebuah lembaga yang santrinya seluruh Nusantara ada di situ insyaallah, bahkan dari luar negeri. Dari mana? Selalu tiap tahun saya membuat resolusi, termasuk tahun ini saya udah buat, nanti saya akan kasih contoh bagaimana. Baik. Jadi kalau gitu tanya, penting nggak resolusi? Penting. Kalau tanya mengapa? Dasarnya jelas perkataan ulama. Jadi kalau kenyataan hari ini, mimpi yang kemarin. Kalau sekarang bikin resolusi sekarang, kenyataan esok ya nanti insya Allah kalau dikasih umur panjang kita 2022 ketemu lagi kan dengan konsep yang berbeda lagi. Maksudnya udah ada beberapa capaian. Baik. Saya mengutip beberapa kutipan lah, karena ini motivasi sambil hikmah saja, kadang dari perkataan ulama, kadang Quran, hadis, perkataan orang-orang yang sudah sukses. Kutipan yang saya ambil hari ini adalah, hidup tanpa tujuan sama seperti layang-layang putus, gak ada tujuan. Sekarang Bapak naik taksi, Pak, stop, naik, atau pesan Grab gitu. Terus begitu naik, Bapak biasanya supir tanya kan, kalau zaman sebelum sekarang, kalau sekarang ditanya duluan mau kemana gitu kan. Tapi katakanlah Bapak naik aja, baru ditanya setelah naik, Bapak mau kemana Pak? Kata supirnya, Bapak bilang gini, bawa saja saya ke tempat yang baik, bawa saja saya ke tempat yang menyenangkan. Gak jelas tujuannya Bapak kan? Nah, supir taksi orang daerah yang menyenangkan bagi dia Monas gitu kan. Tahu-tahu sampai di Monas, Bapak marah, Pak kok saya dibawa ke Monas? Loh, Bapak minta diantar ke menyenangkan, menurut saya ini menyenangkan. Yang salah supirnya apa penumpangnya? Penumpang yang gak jelas. Jadi hidup tanpa tujuan, tidak punya resolusi yang jelas ke depan mau ngapain ini,
Seperti orang naik taksi dan nggak menyampaikan tujuannya kemana, dibawa kemana saja. Atau seperti layang-layang. Gitu ya. Oke, perkataan lain. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Saya ulang lagi. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah tak terlihat menjadi terlihat. Kalau tanya dulu 2004 kelihatan nggak ada pesantren Anal? Nggak terlihat. Unit usaha apa yang dibawa Anal? Nggak terlihat. Tapi membuat resolusi bahwa Anal akan dibiayai sekuat mungkin dari unit ekonomi sendiri, tidak membuat program fundraising, minta-minta dana, tidak dibuat program itu dari awal memang. Makanya karena tidak ingin kita mencari dana ke sana kemari, yang dibuat apa? Program ekonomi, ada akikah di sana. Misalkan unit sekarang lagi dibangun, ada peternakan, ada rumah potong ayam dan sebagainya. Kenapa itu ada? Dulunya nggak ada. Ada karena kita menentukan tujuan. Jadi kalau sekarang ini nggak ada nih, katakanlah di sini nggak ada kampus. Kalau kita menentukan tujuan jadi ada. Jadi menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Langkah pertama, kan tujuan belum kelihatan mau jadi apa gitu kan. Tapi itu yang akan membuat terlihat. Nah kalau nggak ada tujuan, yang selamanya nggak terlihat. Baik, ini menjadi pengingat kita ya. Nah, kemudian orang mengatakan, tapi percuma dong, cuma bikin resolusi. Resolusi kan satu sambungannya dengan apa? Eksekusi dong. Kalau resolusi doang nggak dieksekusi, namanya apa? Angan-angan. Islam nggak mengajarkan itu. Ada sebuah kalimat indah, idza kunta dza ra'yi fakunda azimah fa inna fasada ra'yi antadarraddada. Kalaulah engkau sudah punya impian, dan membuat resolusi, punyalah tekad membara, sebab impian menjadi kacau jika engkau bimbang. Jadi kalau sudah saya mau ke sini, membara dong. Hidup mati harus sampai gitu loh. Kalau baru menulis resolusi doang, belum, itu angan-angan. Maka nanti secara teknis akan diajarkan kalau nyampe waktunya gitu kan. Karena ini motivasi Pak, bukan sekedar pengetahuan, tapi bagaimana mencapai aplikasi sehingga bisa dievaluasi nanti. Gitu ya gambarannya. Baik, saya teruskan ya. Nah, contoh Pak nih. Kelihatan nggak dari belakang ini? Kelihatan ya? Jadi kalau saya membuat resolusi misalkan, pertama biasanya orang hidup keuangan, goalnya apa? Terus tindakannya apa? Jadi selalu ada goal, ada tindakan. Kalau saya sekarang, santri saya sekarang hampir 600. Saya harus memastikan insya Allah pasti tahun depan nambah dong, kan santri nambah terus. Sementara yang tamat pada pengabdian di kita. Nah sumber uangnya dari mana? Oke, sekarang rancang, peternakan yang sekarang di bawah 10, sapinya, tahun depan harus 20, rumah walet yang sekarang 5, tahun depan harus 10. Apalagi misalnya akikah sekarang berapa, goalnya tambah lagi. Eksekusinya jelas. Untuk naikin apa? Oke, bikin kandang dulu kalau peternakan. Kalau rumah walet, bikin rumah walet lagi. Yang udah ada dievaluasi. Oh ini mungkin kelembabannya kurang. Didatangkan alat, misalkan ada apa kulit padi itu dibuat, suhu udaranya dan kelembabannya diukur, macam-macam. Contoh itu. Jadi untuk mencapai goalnya apa sih? Oke, nambah uang. Kalau sekarang misalkan 100 juta karena santrinya kurang lebih 600, sekarang butuh mungkin 100-200 juta dong. Guru yang nggak punya anak jadi punya anak. Kan gitu, yang belum nikah jadi nikah. Ini di sini. Ya ini sekilas saja, misal saja Pak. Ini hanya contoh, masing-masing silakan. Sekarang Bapak nggak punya usaha, sementara tahun depan anak harus kuliah. Usaha apa? Kalau kerja karirnya apa yang akan dicapai, kan gitu ya. Jadi setelah goal ada tindakan. Kesehatan, mungkin kita sakit mah bagaimana biar sembuh, pola makan, tindakannya apa di sini, goalnya apa dan sebagainya. Yang intinya ini kalau dijabar nggak cukup dalam sejam. Tapi ini gambarnya jelas dari mulai keuangan, kesehatan, intelektual, seminar apa yang mau diikuti, ya ilmu apa. Misalnya kalau di kami jelas tahun 2021 kami akan melonsing digital marketing, udah nggak bisa. Buku saya di Pascal digital marketing, beberapa produk akikah digital marketing. Karena eranya begitu. Di sini belajar berarti kan spiritual nih penting.
tahajudnya sekarang berapa rakaat? Mau ditambah berapa? Baca Qurannya sehari berapa lembar? Mau tambah berapa? Hafalannya sehari berapa baris? Mau berapa? Sini. Naik lagi sosial. Berapa anak yatim disantuni sekarang? Berapa sumur dibangun sekarang? Berapa janda-janda tua yang kita santuni terus di sini? Apalagi di sini keluarga. Bagaimana kita udah ditegakkan belum tahajud bersama-sama, membangun komunikasi dengan anak dan sebagainya, sampai kepada rekreasi. Oh, ini Ayah Sofa sekarang udah untuk masjid, waktu kita ke sana belum? Yuk kita ke sana ditarget. Yuk kita kemana? Yang tentunya bermuatan apa? Punya nilai spiritual. Di sini harus goal dari ini semua harus mencapai kepada husnul khotimah. Oke? Jadi kalau yang belum pernah membuat resolusi silakan diambil ini. Tentu ini sangat global, waktu yang sedikit, tapi kalau Bapak ketemu saya akan beber satu-satu goalnya apa, tindakannya apa. Mau nggak mau organisasi boleh, usaha boleh, pribadi juga boleh. Jadi kalau ngomong resolusi jelas gitu loh Pak ya. Jelas aturannya dan goalnya jelas, kepentingannya jelas tadi. Baik. Sekarang karena kita motivasi Islami nggak boleh terlalu dalam di sana gitu kan. Harus apa goalnya? Seluruh resolusi kita harus menuju kepada husnul khotimah itu. Jadi boleh membuat resolusi yang tadi di dure, tapi goalnya satu, harus mengantar kepada husnul khotimah. Mengapa? Karena umur kita nggak tahu Pak, kapan aja kita diambil. Harus keadaan punya amalan terbaik, posisi terbaik, ibadah terbaik, ya, hubungan dengan keluarga yang terbaik. Jadi jangan pernah kita meninggal dalam tanda petik keluarga kita menyesal, aduh suamiku waktu meninggal lagi buruk-buruknya ibadah, na'udzubillahi min dzalik. Kita meninggal hubungan dengan teman juga begitu. Makanya ini yang dipelajari. Lalu bagaimana agar seluruh resolusi yang kita buat bermuara pada husnul khotimah? Yang pertama, ini nggak bisa ditawar. Kita ketika membuat resolusi apapun itu, kesehatan, keuangan tadi yang sudah dibuat, spiritual, harus sadar bahwa setiap tahun baru adalah catatan sejarah baru. Apa maksudnya bahwa setiap pergantian tahun baru adalah catatan sejarah baru? Begini, setiap pergantian waktu dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari-hari, ke pekan-pekan, ke bulan-bulan, ke tahun, semua rentetan adalah catatan sejarah. Tidak ada satu satuan waktu yang kita lewatin kecuali dicatat oleh malaikat, dan itu catatan diri kita. Kan nggak sadar, coba kita ingat-ingat ya, ini kan baru Jumat kemarin ya, saya ngisi mabit itu malam Jumat, berarti tanggal 2 sekarang Pak, betul ya? Baru 2 hari, coba hitung-hitung. Pada malam pertama diisi dengan apa? Apakah tahajud kita panjang hari itu? Apa kita ikut rame-rame nyalakan petasan di sana? Dicatat Pak. Bayangkan saja, ini tahun baru diisi dengan catatannya apa? Oke? Pergantian waktu ini jangan dari kemarin, dari tadi malam nih, kita bangun insya Allah sebelum subuh. Coba hitung dari sebelum subuh sampai sekarang, catatan baik apa yang kita toreh? Lama mana antara kita membaca WA dengan baca Quran? Coba. Lama mana kita kosong dengan berzikir? Kosong tuh diem aja nggak ngapa-ngapain. Padahal seharusnya duduk sebentar bisa baca Qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali udah sampai dengan pahala 1 Quran. Sadar nggak itu? Ada catatan sejarah. Nah, kalau kita cuma dicatat, oh diganti ngapain nih Rahmat, pagi bangun begini sampai sekarang dicatat semua tuh rapi. Kalau cuma dicatat, nggak dimintai tanggung jawab, nggak apa-apa. Menariknya adalah yang sering kita tidak sadari, seluruh catatan itu dikumpulkan lalu diberikan kepada kita. Lihat sini. Nanti pada hari kiamat, catatan sejarah kita diberikan kepada kita. Bagaimana? Allah menyampaikan, ketika menyampaikan catatan itu, iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah ini kitabmu, catatan sejarah hidupmu.
Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Kalau orang nulis autobiografi kan hanya mau nulis yang dia mau tulis kan Pak. Saya nulis buku juga begitu, nggak mungkin ditulis semua toh. Ada yang ditutupi, ada yang dilebihkan, ya manusia begitu. Tapi catatan kita di hadapan Allah semua dicatat. Catatan itu diberikan kepada kita, Allah berfirman, "Iqra kitabaka." Baca, ini catatan sejarahmu. Kalau dianalogkan dunia, kalau sehari satu lembar gitu, analog dunia belum tentu begitu. Maka kita dalam setahun punya satu buku 365 lembar. Satu buku. Kalau 70 tahun berarti 70 buku. Terus Allah bilang, "Iqra kitabaka." Begitu dibuka, Allah menyampaikan, nggak usah nanya saya lah, surga apa neraka. Cukup kamu baca itu, kamu udah tahu nasibnya. Analog yang sering sampaikan begini, Bapak punya anak SD kelas 5 umpama. Hari itu kenaikan kelas, wali kelas manggil kita, "Pak, si fulan anak Bapak kenaikan kelas ambil raport." Katakanlah nggak dalam kondisi corona gitu ya. Begitu ambil raport, wali kelas mengatakan pas kita sudah sampai, "Pak, dengan segala hormat ini raport anak Bapak." Dibuka sama kita. Begitu dibuka, dari 12 pelajaran, yang biru cuma 2, olahraga dan kesenian. Sisanya 10-nya tuh merah. Pertanyaan saya, kira-kira kalau orang yang berakal, apa kita masih tanya sama Pak Wali kelas, "Pak, anak saya naik kelas apa tidak Pak?" Nanya nggak kira-kira? Enggak, perkiraan saya. Langsung begitu ngelihat, anak saya nggak naik kelas. Tapi beruntung kalau di dunia masih bisa nego. "Pak, bisa nggak ngulang anak saya Pak? Bisa nggak remet gitu kan?" Bayangkan nanti di hadapan Allah ketika dibuka, subuh lewat merah, duha lewat, duhur terlambat, terus hari ini kosong nggak ada baca Quran, hari nggak ada dzikir, terus begitu merah, terus masih nanya sama Allah, Allah saya surga apa neraka? Masya Allah. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah kalau catatan manusia bisa pilih-pilih, tapi catatan Allah lihat di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 49, "Wa wudi al-kitabu fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya walatana ma li hadzal kitab." Ila akhir ayat. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan yang mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun." Tidak besar, tidak kecil, semuanya ditulis. Makanya harus ringan tangan. Lah di sini keset nggak tepat, benerin. Di sini nggak ada orang, kipas angin masih nyala, matikan, dicatat. Jangan bukan pengurus, nggak begitu. Di jalan mungkin ada kucing tengah jalan, mobil seliwar-seliwar gitu kan, pinggirkan. Jadi masya Allah, karena tidak besar tidak kecil, semua tertulis. Nah karena kebanyakan manusia tidak menyadari bahwasanya setiap pergantian waktu adalah catatan sejarahnya, maka yang dilihat apa di akhirat? Allah berfirman di surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 28, "Wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabil yauma tuzzauna ma kuntum ta'malun." Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Kenapa berlutut? Tidak ngira bahwa semua yang kita lakukan dicatat. Inilah pentingnya kita datang ke sini. Jadi bikin resolusi yang pertama, sadar betul resolusi kita dalam rangka membuat catatan kita lebih baik. Sadar betul. Jadi nggak ada kosong gitu. Kalau kosong zikir, mendoakan orang. Ingat teman saya udah meninggalkan, langsung Allahumma firlahu warhamhu. Ingat teman lagi dililit hutang, ya Allah semoga lapangkan jalannya agar dia bisa melunasi hutang. Allah tahu, Allah mendengar kok. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di sela-sela pergantian waktu tadi.
Kadang-kadang kita diam, ingat teman SD kita udah meninggal, teman kuliah, langsung kirim doa. Kenapa enggak? Jangan cuma ingat doang gitu kan, kangen doang gitu, percuma. Biar apa? Bernilai pahala. Baik. Setelah kita menyadari bahwa dalam membuat resolusi ini sadar setiap pergantian waktu adalah catatan, maka kita akan membuat catatan-catatan kita tentu lebih baik dari yang lalu. Makanya yang kedua disebut apa? Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Berarti kalau sekarang tahun ini harus lebih baik dari kemarin. Dengan apa caranya? Kita lihat. Ada perkataan indah, sebagian orang mengatakan hadis, saya termasuk mengatakan ini bukan hadis karena tidak ketemu ya sanadnya sampai ke Rasulullah, tapi saya lebih mengatakan ini perkataan indah lah, mungkin ulama yang membuat atau siapa, tapi saya sekali lagi kalau ada yang mengatakan itu silakan, saya termasuk mengatakan ini bukan hadis. Biar clear dulu Pak, jangan nanti kalau timbul fitnah, tapi kalimatnya indah. Apa kalimat yang ada? Mangkana yaumu khairon min amsi fa huwa rabihun wa mangkana yaumu misla amsi fa huwa maghbunun wa mangkana yaumu syarron min amsi fa huwa mal'unun. Populer kan? Siapa yang hari lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Siapa yang hari sama dengan kemarin, maka dialah orang yang tertipu. Siapa yang hari lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Coba pilihannya mana? Hanya satu untuk menuju husnul khotimah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan matematika waktu. Pernah dibedah walaupun belum selesai matematika waktu. Jadi agar hari ini lebih baik dari kemarin, rumus yang dipakai adalah dengan menggunakan matematika waktu. Sebentar. Ini bukunya, alhamdulillah udah cetakan yang kedua, bestseller. Kalau teman-teman yang belum memiliki bisa memiliki. Matematika waktu, ini rumus akan membuat hari ini lebih baik. Caranya pertama adalah waktu yang ada mulai sekarang dibagi. Bagaimana cara baginya? Kan kita mau lebih baik sekarang. Setiap catatannya harus baik. Waktu yang ada dibagi, gunakan untuk mengerjakan yang utama, penting dan mendesak didahulukan. Penting mendesak. Kan banyak kerjaan tuh kalau bangun subuh misalkan sebelum subuh. Sambil sebelum subuh. Sebelum subuh bangun katakanlah sekarang subuh kan udah agak siang ya. Bapak bangun 3:30 katakanlah. Apa yang penting dan mendesak? Bangun tidur berdoa, ke kamar mandi, wudhu, langsung sholat. Kemarin saya meeting dengan seorang pengusaha restoran besar, dia bilang apa? Kalau saya bangun langsung baca WA Pak Ustadz, karena saya kan punya karyawan banyak, saya langsung delivery tugas. Saya katakan, itu penting karena urusan bisnis, tapi nggak mendesak. Saya katakan kenapa? Toh karyawannya masih tidur, bisa kan habis subuh? Kalau bangun tidur langsung urusan dunia, sampai subuh hilang dong waktu mustajab. Padahal Allah turun ke langit dunia, di mana dia mengabulkan doa, permintaan kita dipenuhi, gitu kan, diampuni dosanya. Sangat rugi orang yang nggak bisa menempatkan posisi yang penting dan mendesak. Tadi adzan, antara adzan dan iqomah apa yang penting mendesak setelah sholat qobliyah? Berdoa, karena waktunya sebentar. Nggak cocok untuk ngobrol, nggak cocok untuk baca WA. Penting Pak baca nanti habis sholat, ngobrol nanti habis sholat. Sayang dong, adzan dan iqomah waktu yang sangat mustajab. Itu namanya mendudukan urutan dibagi waktu, kerjakan waktu untuk menggunakan apa? Menggunakan waktu untuk mengerjakan yang penting dan mendesak. Coba bayangkan Bapak, dalam hidup ini apa yang penting mendesak? Kaitan dengan husnul khotimah. Bertobat. Sekarang dengan medsos setiap hari kita dengar teman kita, guru kita, satu persatu. Saat Jumat di sini, sebelum Jumatan pengumuman, si fulan yang kemarin sakit sekarang meninggal. Emang kalau meninggal itu bisa nimpa orang lain, nggak menimpa kita? Berarti apa yang paling penting dan mendesak dalam hidup? Bertobat. Allah menyampaikan wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'idat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Segera, nggak boleh tunda.
Karena nggak tahu. Yang segera penting dan mendesak apa? Beramal soleh. Kita nggak tahu besok masih punya waktu apa tidak. Berbaik-baik dengan istri, dengan anak. Karena nggak tahu besok masih ada nggak gitu. Ini penting dan mendesak. Yang punya utang penting mendesak yang bayar utang gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, itu ya. Jadi hari-hari orang kalau nggak bisa menggunakan ini nggak bisa. Apalagi yang satu orang kerjanya banyak, ngurus karyawan, ngurus lembaga, harus nulis buku, harus tuh permainan di sini nggak ada lagi. Karena waktu kita cuma 24 jam. Berapa banyak asik balas ini nggak penting, menganalisa menteri baru, menganalisa keputusan presiden baru. Emang Bapak siapa? Kalau Bapak anggota DPR silakan, kalau rakyat jelata penting tapi tidak mendesak. Habis waktunya. Yang kedua, kalau Bapak karyawan berarti penting mendesak, bekerjalah itu. Kalau Bapak direktur memimpin penting mendesak. Nah, waktu kita jangan cuma ngurusin penting mendesak, ada yang penting walaupun tidak mendesak. Nih, ngaji penting, nambah wawasan. Walaupun nggak mendesak, kenapa? Kalau adzan, udah adzan belum? Belum. Kalau adzan berhenti kan? Karena apa? Ada yang mendesak. Paham Pak ya? Seminar, menambah ilmu. Kalau sekarang di Anahal kami lagi memperdalam digital marketing karena tuntutan. Bagaimana saya nggak bisa kunjungan, saya bisa Zoom. Kemarin belum lama dengan Brussels, belum lama lagi dengan pusat pelatihan yang di Bandung, Kemendagri. Harus belajar itu. Penting walaupun tidak mendesak. Tapi ada yang ketiga, mendesak tidak penting. Ini yang kebanyakan grup WA itu. Lagi baca Quran bunyi, mendesak nggak? Mendesak dibuka nggak, taunya nggak penting, cuma nawarin produk. Lagi zikir, bunyi lagi. Makanya kalau mengaji taruh aja lah HP-nya jauh-jauh. Karena Pak, sering kali mendesak tapi tidak penting. Ya, ibu-ibu ini mau ngaji, mendesak nih maghrib, tapi penting nih. Tahu-tahu putranya pup, ini mendesak, selesaikan dulu walaupun nggak penting. Hati-hati, kita harus memanage karena banyak dorongan di sini, mendesak tidak penting. Terus yang keempat apa? Yang terakhir, paling sisa waktu yang Bapak ada, ini yang terakhir, tidak mendesak, tidak penting. Saya tanya, kalau Bapak ngikutin perkembangan politik terus-terusan, penting nggak? Mendesak tidak? Kenapa dijawab? Jangan terlalu rajin jawab jawaban di Facebook Pak. Jawab lagi, dijawab lagi. Jangan-jangan masuk golongan tidak penting, tidak mendesak. Kalau saya jualan ya, jualan berarti penting. Tahu maksud saya? Karena kita cuma 24 jam. Ini yang bernilai tinggi di sini. Kerjakan penting mendesak, masih banyak itu ngapal Quran. Kemudian tapi kalau ada yang mendesak, jadi yang penting apa ya? Kayak sekarang ngaji ada mendesak kalah sama yang mendesak. Intinya 1-2. Baik, yang di sini ya jelas hadisnya jelaskan di antara baiknya seorang muslim yang tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Oke, singkat-singkat aja karena memang ini kaitan dengan resolusi bukan matematika waktu. Kemudian ditambah, kan tadi dibagi dulu, kan matematik ini ceritanya, bagi dulu kan, sudah kan, kerjakan yang penting mendesak, nomor pertama, yang terakhir tidak penting tidak mendesak. Lalu apa yang ditambah? Pastikan tambah hal-hal yang positif. Masa 2020 dengan 2021 sama, kalau 2020 hafalnya juz amma ya tambahlah juz 29, misalkan ya, misalkan begitu, contohnya lagi, apalagi sedekahnya tambah dong. Tahun lalu dengan sekarang, senyumnya tambah dong, memaafkan orang lain tambah dong, kesabarannya tambah dong, doanya tambah dong. Kan waktu udah makin deket ini, ditambah kebaikannya, ya. Nah kalau ditambah amalan yang sudah berjalan, sekarang ditambah. Contoh kemarin yang duhanya masih 4, tambah dong 6, kalau enggak 8. Kemarin yang tahajudnya baru ngepas witir doang 3, ya tambahlah 7 gitu ya. Apalagi tambah semua. Nah ada selain tambah, ciptakan. Kalau tambah sudah diamalkan kemarin, tapi kurang banyak, ditambah sekarang, harus tambah. Nambah ada 2, kuantitas dan kualitas. Pak saya udah 11, ya udah bagus lah tahajud. Kualitasnya dong, bacanya berapa?
At-Takatsur, naiklah ya, satu berdiri 1 lembar. Jadi kalau dibikin nama witir selesai 1 juz, kan keren. Seperti itu. Terus tahu maknanya, lebih husu lagi, kualitasnya. Jadi nggak ada habisnya itu sampai kapanpun. Oke, tambah. Nah, selain tambah, ciptakan. Contoh Pak DKM, ini masjid sekarang mau ciptakan, selain masjid kita bikin misalkan di situ lembaga pendidikan, entah itu mungkin formal atau nggak formal. Oh, sekarang bikin rumah sakit. Nah, itu namanya menciptakan hal-hal yang produktif. Ya, misalkan dulu mungkin masih ingat teman-teman yang lama ya, Pak Tutu dan kawan-kawan ngaji dengan Rahmat, belum ada buku. Nah, sekarang ada buku. Dulu Rahmat belum ada YouTube, sekarang udah dilihat, udah ada, udah 2 pekan ini ya. YouTube, Instagram sudah ada tuh. Tiap hari ada ngupload tentang pointer-pointer atau meme tentang motivasi. Dulu nggak ada, diciptakan. Gitu ya, contohnya begitu. Jadi kalau nambah yang sudah ada ditambah. Kalau ciptakan yang tidak ada sekarang diadakan. Oke? Tambah. Kegiatan produktif ya. Baik, ini tambah, Bapak harus bikin jadwal kegiatan, perencanaan. Kalau di buku ini diajar secara teknis. Cara bagaimana membuat ini ya semua. Ini kan hanya membuat resolusi saja. Oke. Kemudian jangan lupa ini waktu cuma 24 jam ya. Kalau Bapak nggak pandai harus ada dikurangi. Apa yang dikurangi? Nggak cukup kalau nggak dikurangi. Yang dikurangi kegiatan yang tidak penting, tidak produktif, sia-sia, tidak manfaat. Kalau dalam kelompok yang tadi yang bagi, yang tidak penting, tidak mendesak, kurangi. Percaya. Kalau membaca WA-nya masih kayak sekarang, membaca 1 hari 1 juz berat kawan. Kalau terus megang HP-nya masih kayak sekarang, kan semua dilihat gitu. Insya Allah ngapal 1 hari nggak usah banyak 5 baris, berat kawan. Caranya gimana? Kurangin dong, yang nggak penting, nggak mendesak, kurang ngobrol dengan kawan, tiap ketemu ngobrolin corona, di situ corona, ketemu di kantor corona. Penting nggak sih? Enggak. Kenapa nggak untuk yang lain gitu ya? Contoh, jadi yang dikurangi hal tidak penting, tidak mendesak. Selain dikurangi apa? Dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Yang merugikan kita. Terlalu banyak ngomongin orang, hilangkan. Ya. Kemudian apa? Mengambil hak yang bukan haknya, hilangkan. Pokoknya yang itu merugikan langsung hilangkan. Gitu ya. Ini di buku saya di halaman 159. Baik, kemudian terakhir dikali lipat gandakan. Sekarang saya udah jamaah, bagus dong, 27 tadinya 1, lipat kali gandakan dong. Kalau Bapak sendiri datang cuma 27, ajak orang lain. Kalau Bapak ngajak 10 orang, berarti Bapak apa? 10 kali 27 kali. Apalagi misalkan ngaji kayak gini sendiri, Bapak cuma pahala 1, ajak orang ngaji melalui pengumuman. Sekarang kan udah teknologi luar biasa. Seperti itu, dilipat kali gandakan. Ya, sedekah-sedekah yang sifatnya jangka pendek dinaikkan ke jangka panjang, ikut investasi di masjid, bangun pesantren dan sebagainya misalkan kan, atau membangun saluran air gitu kan. Di sini dilipat kali gandakan. Nah, baik yang sifatnya tambahan, pengurangannya juga dilipat kali gandakan, kurangi sebesar-besarnya gitu ya. Ini matematika waktu untuk apa? Agar hari ini lebih baik dari kemarin. Dan yang ketiga, jangan menunggu, ini penyakit. Jangan menunggu, resolusi dibuat tapi tarsok 2022, belum ada apa-apa, belum ada yang dibuat. Ini makanya penting ini, jangan menunggu. Ini dibuat simpel banget, panjang materi ini sebetulnya, tapi saya ingat cuma sampai ya setengah jam enggak. Kalau subuh mungkin agak lebih ya, makanya saya padatkan. Terus apa? Yang pertama sadar, pergantian waktu adalah catatan sejarah, itu harus diingat-ingat. Yang kedua, hari ini harus lebih baik dari kemarin, ingat-ingat juga. Yang ketiga, jangan menunggu. Kenapa? Jangan menunggu. Yang lalu sudah berlalu. Permintaan Bapak yang nggak bakal dikabul kepada Allah, Bapak kembali ke masa lalu. Jadi jangan pernah mendiskusikan terlalu serius, ngomong seandainya, karena itu nggak bisa. Dan gak usah berdoa ke masa lalu, karena itu apa? Takdir Allah yang gak bisa dirubah. Kalau gitu udah lalu, udah. Hari ini milik sejati kita, makanya lakukan sekarang. Nah, yang akan datang belum tentu sampai. Tapi kenapa bikin resolusi? Ada dalilnya. Kalau Bapak punya cita-cita baik, walaupun gak sampai, pahalanya sudah
Sampai makanya kenapa bikin resolusi? Udah cita besar aja, ingin nyantuni yatim 200 ini misalkan 200 orang masjid ini misalkan kemarin baru 100 naik atau secara pribadi kemarin 5 sekarang 10. Belum sampai meninggal, kan sudah dicatat karena niat baiknya. Tapi milik kita adalah hari ini, sekarang ini. Udah eksekusi apa? Tambah zikirnya nanti, tambah doanya gitu ya. Baik. Masih ingat hadis Nabi, ightanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, masa mudamu sebelum masa tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Ini gunakan semua, Pak. Kalau hari ini kita sehat, cobalah sholatnya agak panjang di sholat malamnya gitu, mumpung sehat. Ya kalau nggak kuat 1 juz, separuh juz. Kalau udah 1 juz naikinlah sekali-kali 3 juz, sekali dibagi ke 11 rakaat misalkan. Sekali-kali lah biar ada persaksian di hadapan Allah kita pernah capek ibadah gitu ya. Ya. Karena Pak nanti kalau udah sakit semuanya hilang. Jadi kalau kita membuat impian, Bapak waspada yang bisa mencuri mimpi kita apa? Di samping orang lain mempengaruhi kita, yang paling ekstrim mencuri mimpi kita adalah sakit. Kalau Bapak udah sakit, impiannya udah hilang. Hanya satu cita-citanya orang sakit apa? Sembuh gitu, udah nggak kepangin mikirin macam-macam. Maka sebelum datangnya sakit, marilah kita gunakan untuk sholat yang banyak, aktivitas yang maksimal gitu ya. Termasuk ketika kita masih punya harta, gunakanlah sebelum kita miskin. Karena banyak orang sekarang kan kemarin kaya, dengan sekejap aja sudah hilang kekayaannya dan sebagainya. Oke, ini. Nah, coba lihat tinggalkan sikap menunda-nunda taubat dari segala maksiat. Karena itu hanya akan memangkas umur produktif Anda. Dan waktu ibadah Anda, ketahuilah surga itu mahal. Dunia bukanlah tempat peristirahatan dan persinggahan yang abadi, ia adalah ladang ujian dan amal. Sisihkanlah waktu istirahat Anda, kurangi waktu bermain dan tidur Anda untuk bekal di kubur, sebab setelah itu tidur panjang menanti Anda hingga hari kiamat. Subhanallah. Hari ini yang pada malas baca Quran, ingat-ingat teman kita yang sudah dikubur. Dia ingin kembali hanya satu, ingin banyak-banyak baca Quran. Yang hari malas-malas sholat, ya. Ingat teman kita yang di sana, kalau kita boleh dengar, dia ingin kembali untuk apa? Banyak-banyak sholat. Jadi kalau kita merasa kurang waktu istirahat, nanti ada waktunya Bapak istirahat terus tuh di kubur, tidur terus tuh di sana gitu ya. Jadi belum saatnya. Baik. Nah kalau dihitung, ini kalimat yang saya kutip, jangan menunggu banyak uang baru hidup tenang, tapi dirubah sekarang, hiduplah dengan tenang. Insya Allah bukan sekedar uang yang datang. Jadi dibalik, orang banyak ngejar-ngejar mau tenang, nyari uang dulu, padahal belum tentu gitu kan. Coba hidup tenang, dengan apa? Bagusin iman. Kalau iman kita bagus, ya ketenangan, nah itu akan lebih mudah kan bergeraknya gitu. Nah bagaimana biar iman tambah? Nyari ilmu. Karena bumbunya iman ilmu kan, dengan nyari ilmu nambah iman begitu. Oke, jangan menunggu kaya baru bersedekah. Dan ya sedikit lagi, tapi bersedekahlah kamu, insya Allah akan semakin kaya. Sedikit lagi, janganlah menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka kamu akan bahagia. Jangan menunggu sukses baru bersyukur, tapi bersyukurlah, insya Allah kita akan semakin sukses. Di balik ini semua jangan menunggu, karena sudah adzan, kita adzan dulu. Habis adzan menjelang sholat, kita gunakan tanya jawab ya. Terima kasih, silakan Kak.